Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Yuskon, Useful Conversation episode 2, Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Kenalin, aku Nabila Umnia Widarto, biasa dipanggil Nabila. Nah, pada podcast kedua kali ini, kami mengangkat tema Kenal Lebih Dekat dengan PMM di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Sesuai dengan tema hari ini, kita kedatangan tamu dari kakak-kakak PMM di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Halo kakak-kakak. Halo. Pasti pada penasaran kan? Biar nggak penasaran, langsung aja kita minta untuk bintang tamu kita untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Suci dulu bisa perkenalan. Terima kasih atas kesempatannya. Halo semua, perkenalkan nama aku Suci Rahmatia, bisa dipanggil Suci, asal aku dari Lampung, Prodi Akuntansi angkatan 2021. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Rati. Oke, hello everyone. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Desrati Ningsi, biasa dipanggil Rati. Jadi saya berasal dari Bali, program studi manajemen dan semester 5. Wah, ternyata rekan-rekan PMM ini nggak kalah ya, selalu mengikuti budaya perbanas. Yang terima kasih atas kesempatannya, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya kakak-kakak, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, aku mau tanya dulu, kabar dari Kak Suci dan Kak Rati ini seperti apa? Mungkin dari Kak Rati terlebih dahulu. Sangat-sangat luar biasa sih dan bisa hadir di kesempatan hari ini. Mungkin dari Kak Suci. Alhamdulillah baik juga. Makasih udah bisa diundang di sini. Gitu. Oh ya, ini kan kita baru selesai UAS nih. Gimana perasaannya mengikuti UAS? Udah puas kah atau yakin nih mau bakal dapat nilai yang memuaskan? Mungkin dari Kak Suci? Ada beberapa matkul yang udah yakin ya, atau ada juga beberapa matkul yang kurang yakin gitu, kurang maksimal mengerjakannya. Kalau Kak Rati kayaknya udah pede banget nih. Ya juga sih, yang pertama juga di satu sisi masih banyak banget kegiatan di pertukaran mahasiswa. Jadi kita lagi nyiapin suatu secret nih untuk perpisahan kita. Jadi perlu bagi waktu ke sana juga, belum lagi ngurus kegiatan KKN di PT Asal. Jadi lumayan absurd juga untuk ngatur jadwal nih. Masih kayaknya boleh di-spill nggak dikit-dikit gitu? Oke. Nantilah. Jadi guys, kakak-kakak di samping aku ini adalah kakak-kakak pertukaran mahasiswa Merdeka dari kampus lain. Mungkin bisa dijelasin sih Kak, apa itu PMM? Mungkin dari Kak Rati, biar teman-teman yang di luar tertarik gitu mengikuti program ini. Oke, PMM itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka yang dilaksanakan oleh Kemendikbud atau Kementerian Dinas Kebudayaan itu dari pemerintah. Jadi di sini kita bertukar selama 1 semester di luar klaster pulau. Jadi yang pertama awalnya saya nih, misal dari Bali, saya bisa ke Jawa atau nggak ke Sumatera. Jadi kurang lebih sistemnya itu sama seperti SBMPTN. Jadi kita milih klaster pulaunya di mana, dan setelah itu nanti dinyatakan lolos atau tidaknya. Di sini juga kita belajar banyak hal, mungkin nanti bisa di-spill oleh Kak Suci juga. Mungkin dari Kak Suci mau ngasih tambahan gitu. Kalian bisa ikut PMM ini itu di semester ganjil ya teman-teman semua. Jadi di semester 3, 5, dan 7 gitu. Kalian bisa mempersiapkannya di semester 2 kalau kalian mau ikut, agar bisa kalian ikut di semester ganjil gitu. Wah, itu nih rekan-rekan, sekilas mengenai PMM. Aku yakin nih teman-teman pasti tertarik mengikuti program ini. Mungkin aku mau tanya nih, bagaimana sih Kak tips and trick dan tanggapan tahapan biar teman-teman yang punya keinginan untuk mengikuti PMM ini bisa yakin kalau lolos gitu, apa yang perlu dipersiapkan, atau mungkin cara izin ke orang tua itu seperti apa gitu Kak. Mungkin dari Kak Suci terlebih dahulu. Kalau menurut saya tips and triknya itu kalian bisa lihat dulu ya syarat-syaratnya apa yang dikeluarkan oleh PMM. Itu kalian bisa lihat aja, atau stay tune di IG-nya PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kalian bisa follow. Nah di situ nanti bakal dikeluarkan syarat-syarat apa aja yang akan kalian ikuti untuk bisa mendaftar di PMM gitu. Nah kalau untuk izin orang tua itu mungkin Kak bisa. Oke. Ya, langsung aja Kak Rati. Yang pertama tentunya kita yakinin dulu apa sih sebenarnya niat dan tujuan kita untuk ikut PMM ini. Mungkin nambah relasi, nambah ilmu, ataupun nambah pengalaman baru nih. Pengalaman itu kan banyak nih, salah satunya mungkin cara bertahan hidup atau beradaptasi di lingkungan baru. Keluar zona nyaman juga salah satunya. Selain itu juga tips and tricksnya mungkin tanya dulu deh sama Kak Prodi, apakah
kampus yang akan kita tuju itu sesuai nggak sih atau bisa dikonversi nggak sih SKS yang nanti kita tempuh di sini. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan nggak beban gitu. Wah ternyata kegiatan kita nih nggak dikonversi, atau semisal mungkin ada kepikiran, wah ternyata nanti akan ngulang lagi atau akan ada tambahan lagi di semester depan, ternyata enggak kayak gitu. Jadi bisa dikonsultasikan juga dengan Kaprodi selain juga dengan orang tua. Mungkin itu sih Kak. Ya. Nah itu tadi guys penjelasan tentang tips and trick untuk mengikuti program ini. Rekan-rekan juga harus coba biar ngerti gimana tahu pengalaman bisa belajar di pulau lain, bertemu teman-teman gitu ya. Kalau nggak salah pendaftarannya udah dibuka atau seperti apa ya Kak untuk teman-teman yang mungkin mau mendaftar tapi nggak tahu kapan pendaftarannya? Mungkin dari Kak Rati? Oke, untuk pendaftarannya setahu saya itu udah dibuka, tapi untuk perguruan tinggi aja. Jadi perguruan tinggi akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah bagaimana tahapnya, mungkin dari kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan, apakah nanti dari perguruan tinggi A misalnya sudah melaksanakan program pertukaran mahasiswa, apakah akan dilanjutkan atau seperti apa, apakah ada penambahan jumlah mahasiswa juga seperti apa. Jadi dosennya juga di briefing nanti oleh pemerintahnya seperti apa. Mungkin bisa di-spill juga oleh Kak Suci. Ya, nah mungkin syaratnya kalau di tahun kami itu ya ada IPK-nya itu 2,75 minimal. Tapi itu balik lagi ke universitas kalian masing-masing. Jadi kalian bisa berkonsultasi sama kaprodi kalian. Kayak contohnya di univ aku sendiri itu anak pertukaran mahasiswa itu nggak boleh nggak boleh di bawah IPK-nya 3, jadi harus di atas 3. Nah itu jadi sesuai dengan ketentuan univ masing-masing gitu. Walaupun di PMM-nya membolehkan 2,75 atau 2,5 gitu, 2,85 misalkan. Tapi itu balik lagi ke prodi masing-masing gitu. Kalau di prodi aku itu nggak boleh di bawah 3, jadi harus di atas 3. Di atas 3 itu boleh, baru dapat surat rekomendasi dari dosen. Jadi itu kalian balik lagi ke univ masing-masing gitu sih. Nah itu tadi ya guys, mungkin kalau teman-teman tertarik nih bisa dipersiapkan mungkin IPK-nya, berkas-berkasnya gitu ya, biar nanti kalau pembukaan pendaftaran itu bisa langsung tinggal upload gitu ya. Secara online kan ya pendaftaran? Iya, secara online. Nah mungkin itu tadi sekilas tentang PMM. Aku mau tahu motivasi dari Kak Rati dan Kak Suci nih mengikuti PMM ini apa? Inisiatif sendiri kah atau dorongan dari keluarga? Mungkin dari Kak Suci terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya itu emang wishlist dari saya sebelum masuk kuliah ya. Jadi ya dulu sebelum terjun ke dunia perkuliahan itu aku punya wishlist gitu. Salah satunya pengen bisa pertukaran. Awalnya pengennya pertukaran di luar negeri ya kayak. Nah, tapi karena belum kurang maksimal untuk bahasa Inggrisnya terutama, itu kan perlu kalau ke luar negeri. Jadi akhirnya coba dulu untuk yang di dalam negeri, merasakan bagaimana ngekos gitu ya, jauh dari orang tua, itu bagaimana rasanya. Nah itu aku rasakan dulu sebelum aku pergi ke negara lain gitu. Ya mungkin tuh bisa Kak Rati. Kalau motivasi Kak Rati? Oke, dari aku sendiri sih yang pertama pastinya keluar dari zona nyaman ya. Masa dari awal, dari lahir di Bali sampai nanti nikah juga di Bali terus, jadi pengen keluar nih out of the box gitu kan. Gimana sih sebenarnya di luar kota atau mungkin di kota orang nih sendirian gitu, apakah bisa beradaptasi ya? Atau challenging yourself lah, bisa nggak nih 6 bulan di kota orang lain dan nggak ada orang tua juga. Selain itu juga yang pertama pengen banget sebenarnya matain stigma bahwa perempuan tuh harus jadi ibu rumah tangga aja. Ternyata enggak gitu, kita bisa menuntut ilmu lebih tinggi, kita bisa ya ngasih diri kita knowledge yang lebih lah, bahwa sebelum jadi ibu rumah tangga nanti kita bisa, wah kita harus punya potensi yang besar, bisa jadi wirausaha ataupun yang lain sebagainya. Jadi orang tuh nggak cuma berpikir bahwa perempuan itu kerjaannya di rumah aja, tapi perempuan itu bisa lebih dari apa yang kamu bayangkan kayak gitu. Wah keren banget ya Kak Rati dan Kak Suci, motivasinya mengikut PMM. Tepuk tangan untuk kita ya. Jadi kalau yang saya dengar tadi Kak Suci sampai bikin wishlist nih, bahkan ingin sampai ikut pertukaran mahasiswa internasional gitu. Kita doakan semoga nanti bisa sampai gitu ya. Dan keren, bener kata Kak Rati, kita harus berani challenging yourself, itu harus banget. Oke, selanjutnya kalau itu tadi motivasi kakak untuk mengikuti PMM. Sekarang aku mau tanya, kenapa kok memilih UHW Perbanas gitu untuk
tempat Kakak Suci dan Kak Rati untuk menimba ilmu daripada kampus lain yang ada di Indonesia? Mungkin dari Kak Rati terlebih dahulu. Oke, yang pertama UHW Perbanas itu akreditasinya A, yang itu yang pertama. Dan yang kedua itu juga mata kuliah yang ditawarkan itu lengkap banget. Jadi dari semua universitas yang menawarkan atau yang buka PMM ini, jadi Universitas Hayam Buruk Perbanas itu lengkap banget mata kuliahnya dan bisa dikonversi oleh kaprodi saya juga. Nah selain itu juga dosennya luar biasa. Saya punya salah satu dosen yang saya kagumi di sini itu Pak Lutfi. Itu benar-benar cara ngajarnya bagus, cara ngasih pandangan ke kita itu bagus. Jadi benar-benar wah nggak sia-sia nih gitu bisa dapat di UHW Perbanas kayak gitu sih Kak. Itu kalau alasan dari Kak Rati. Iya. Kalau Kak Suci apa nih? Kalau alasan saya milih Perbanas itu karena apa yang dibuka, apa yang ditawarkan matkulnya itu banyak gitu. Jadi sesuai dengan matkul-matkul semester 3 yang saya ambil gitu. Dan mudah untuk dikonversikan nanti. Jadi kita kan nggak mau ya nanti ngambil yang cuma sedikit matkulnya, terus nanti pas balik ke PT asal itu kita ngulang semester atau nambah semester, itu kita nggak mau. Jadi saya lebih milih untuk ngambil di sini karena banyak matkul akuntansi yang ada. Nah itu tadi guys alasan dari Kak Suci dan Kak Rati memilih kenapa sih Perbanas untuk ikut program PMM ini. Mungkin yang aku tahu nih ya Kak, udah hampir 6 bulan ya mengikuti pembelajaran di Universitas Hayam Buruk Perbanas Surabaya. Nah aku mau tahu pendapat Kak Suci dan Kak Rati tentang Perbanas. Secara kan pasti ada perbedaan bahasa, perbedaan budayanya. Itu pendapat kakak gimana? Mungkin dari Kak Suci? Kalau dari saya itu dari segi pembelajaran ya guys. Nah jadi kalau perbedaannya di PT asal aku sama Perbanas itu di kontrak pembelajarannya gitu. Nah jadi di kontrak pembelajaran kalau di Perbanas itu benar-benar kayak buku panduan gitu, buku panduan selama 1 semester. Jadi kita setiap mau mulai pembelajaran di minggu ini, kita kayak ngeliat di kontrak pembelajaran itu materi apa di minggu ini. Tapi ini aku bukan yang ngejelekin PT asal aku ya kayak, tapi kalau di PT asal tuh kayak kontrak pembelajaran itu cuma dibahas di hari pertama ketemu gitu. Habis itu udah nggak ada lagi mengikuti kontrak pembelajaran itu. Nah, beda sama kalau di Perbanas. Nah, kalau di Perbanas itu benar-benar aku mengikuti kontrak pembelajaran tersebut gitu. Jadi apa aja. Nah, terus juga di segi ulangan ya. Jadi kalau di Perbanas ini diujinya itu kayak misalkan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi kayak bab 1 sampai bab 4 itu ada kuis gitu kan. Nah, terus bab 5 sampai 7 itu ada UTS gitu ya. Nah, itu sih yang enaknya gitu. Jadi kita bisa lebih tahu, bisa lebih enjoy materi gitu. Nah, kalau di PT asal aku tuh enggak, jadi dia kayak benar-benar dari minggu pertama dari bab 1 sampai bab 7 itu nggak ada sama sekali kuis gitu. Jadi langsung UTS itu kan bikin kita pusing ya, karena 7 bab gitu yang dipelajarin itu pusing banget gitu kan. Tapi kalau di Perbanas itu enggak, itu sih yang aku rasain perbedaan dari PT asal sama Perbanas. Itu kalau perbedaan dari pendapat Kak Suci. Kalau dari Kak Rati? Yang pertama sih culture shock ya Kak, benar-benar yang pertama kalau saya kan dari Universitas Mahasiswa Denpasar dari Bali. Jadi kan Bali tuh dikenal dengan banyak liburnya nih gitu. Di sini tuh benar-benar yang pertama disiplin gitu. Dari pertemuan pertama kita datang biasanya kalau di universitas saya itu cuma dibacakan kontrak kuliah seperti apa, dosen dari mana, asal dan lain sebagainya lah. Itu cuma paling 20-30 menit. Jadi kalau di sini benar-benar 2 jam, benar-benar 2 jam gitu loh. Jadi benar-benar ketika kita pengen ada niatan kuliah gitu, benar-benar kuliah untuk ilmu, benar-benar oh dosennya juga mendukung, dari jam datang dosennya itu tepat waktu juga, terus juga ada kuliahnya pagi gitu jam 6.15, jadi benar-benar pikiran lagi fresh, kita belajarnya juga enak gitu. Selain itu juga selain dosennya enak, terus waktu yang ditentukan juga tepat lah gitu. Di sini juga sikap toleransi dan menghargainya itu sangat-sangat tinggi Kak. Salah satunya tadi ada budaya kan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi benar-benar ketika kita ngomong ada yang ngehargain nih, ada yang dengerin juga. Jadi benar-benar luar biasa sih kalau dari saya. Gitu. Berarti Perbanas nih nggak kalah keren ya guys. Tepuk tangan Perbanas nih. Berarti nggak salah pilih ya di Perbanas. Dari perbedaan tadi di program PMM yang udah kakak ikutin selama hampir 6 bulan ini, apa aja sih kegiatan yang dilakukan selain belajar?
Terus yang aku pernah tahu itu ada modul Nusantara ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelasin sih Kak, apa itu modul Nusantara buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu modul Nusantara. Mungkin dari Kak Rati terlebih dahulu. Oke, modul Nusantara itu adalah kegiatan di mana kita mengeksplor gitu loh. Sebenarnya ada apa sih di kota itu? Apalagi sekarang kita kan tahu ya, kota Surabaya itu merupakan kota pahlawan. Jadi benar-benar kita eksplor tempat-tempatnya kah, budayanya kah. Benar-benar kita tahu, wah ternyata seperti ini kota Surabaya. Kapan sih dapat kesempatan lagi untuk berkunjung ke sini, tahu budayanya? Salah satunya monumen-monumen bersejarah, misal Tugu Pahlawan. Terus juga beberapa tempat hits gitu, misalnya Tunjungan juga kita pernah ke sana, dan beberapa kali ada kegiatan juga. Selain itu juga nanti ada kontribusi sosial juga, biasanya kita laksanakan nanti di akhir kegiatan atau akhir program. Mungkin itu sih kalau dari aku. Dari Kak Suci mungkin. Suci? Ya, jadi modul Nusantara itu kita lebih mengenal gitu ya, lebih mengenal kota yang kita akan datangi, dari makanan khasnya. Kemarin kita sempat membuat rujak cingur ya Kak ya. Nah, di sana kita tahu makanan khas Surabaya, terus tempat-tempat sejarahnya yang kata Kak Rati, kita ke Museum Pahlawan gitu. Terus kita pergi ke tempat-tempat wisatanya gitu. Jadi kita itu kayak healing ya Kak ya. Jadi belajar dan healing tuh barengan gitu. Balance gitu. Berarti program PMM ini sangat banyak benefitnya Iya, ya. luar Nggak hanya biasa. belajar tapi bisa healing, bisa dapat teman. Keren sih. Dan Untuk itu dibayarin sama pemerintah. oh, dibayarin bener-bener 0 rupiah ya? Iya, 0 rupiah. bener. Cuma Cuma bawa diri aja kan. bawa diri nih dari Lampung, dari Bali, bawa diri aja nih ya kan? Iya. Oke. Itu tadi ya guys, jadi kita juga harus selektif Iya, ya, biar nggak ngulang benar. matkul. Dan Perbanas itu ternyata nggak kalah bagusnya sama kampus-kampus Iya. lain gitu ya. Banget. Ternyata seru loh guys ngikutin program PMM ini. Nggak hanya itu juga, kakak-kakak dari Kak Suci, Kak Rati ini juga punya pengalaman baru, teman baru tentunya dari berbagai daerah. Nah, ngomong-ngomong tentang teman baru nih, bagaimana pesan dan kesan kakak-kakak dapat teman baru yang dari luar pulau, luar daerah, atau mungkin ada kota nih yang sebelumnya belum tahu, oh ternyata ada kota ini loh di Indonesia tuh, gimana? Dari Kak Suci dulu? Ya, jadi ya ke benefit kita untuk bisa ikut pertukaran ini itu relasi ya. Jadi relasi kita nambah besar, nambah luas. Dari Sabang sampai Merauke itu kita punya teman. Jadi yang awalnya kita nggak tahu nih budaya-budaya dari mereka, kita bisa belajar dari mereka gitu. Yang awalnya saya nggak punya teman dari Aceh gitu kan, nggak tahu Aceh itu gimana. Sekarang saya punya teman dari Aceh dan saya tahu Aceh itu gimana, Merauke juga dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa dapet juga teman kalau kita pengen jalan-jalan tuh ya, kayak ke kota ini gitu. Nah, kita bisa ada teman, oh ada dia, nanti kita tinggal call dia gitu, biar ditemani jalan-jalan. Asik gitu. ya. Iya. Itu kan dari Kak Suci. Kalau Kak Rati? Yang pertama sih ada fun fact nih dari aku. Aku kan di sini Hindu, di pertukaran mahasiswa. Jadi agamanya Hindu dan itu sendirian gitu kan, minoritas lah istilahnya mungkin. Jadi saya tuh sekamar sama Kristen dari Medan. Wah, awalnya sih mikir gimana ya nanti orang Medan gitu kan, apalagi mungkin stigma orang Medan nih ya, beberapa yang saya dengar itu lumayan keras lah. Ternyata enggak, bener-bener fun banget gitu, maksudnya kayak wah ngalir aja gitu ternyata, dan bisa toleransinya tinggi banget dari Sabang sampai Merauke juga. Bener kata Kak Suci juga, nanti ketika kita berkunjung ke daerah ini, wah bisa calling ini nih, aku udah di bandara nih, tolong jemput dong gitu, atau gimana gitu kan, misalnya mau ke Danau Toba gitu ya, ada yang jemput nanti seperti itu. Terus juga di satu sisi pandangannya tentang, mungkin ada beberapa pandangan stigma negatif kita ke orang, tapi setelah ketemu orangnya itu ternyata nggak seburuk ini, atau ternyata nggak negatif pikiran kita lah. Ternyata luar biasa banget sih, apalagi dari Sabang sampai Merauke, dan budayanya luar biasa. Jadi kalau kata pepatah itu ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu, yang nggak hanya belajar tapi dapat teman, pengalaman baru, banyak banget yang bisa didapat di program PMM ini ya. Contohnya kayak PMM ini juga pernah ikut program kerjanya BEM ya, Iya, RCM. Jadi kakak-kakak PMM ini pernah loh guys ikut program kerja BEM RCM, dimana Kak Suci sama Kak Rati salah satunya itu secara sukarela mengajar adik-adik SD di program kerja kita di Rumah Cerdas. Oke, sebelum aku akhiri nih pertanyaannya, aku mau tanya apa pesan kakak untuk teman-teman di luar sana yang tertarik sama program ini, dan mungkin ya tips and trick lagi lah buat teman-teman itu. Gimana dari Kak Rati? Kak Suci.
Kak Suci dulu deh. Ya udah Kak Suci ya mungkin. Iya, Kak Suci dulu deh. Tipsnya mungkin bisa kayak aku gitu ya, caranya bikin wishlist sebelum kalian terjun ke dunia perkuliahan, apa aja yang ingin kalian lakukan gitu kan, bisa seperti itu. Atau kalian bisa ikut-ikut program atau organisasi biar kalian gak gabut di rumah gitu dan bisa lebih bermanfaat. Itu kalau dari Kak Suci. Sekarang Kak Rati nih, kan udah Kak Suci duluan ya. Oke, kalau dari aku sih yang pertama catch your dream lah, keluar dari zona nyaman. Kapan lagi nih semasih bisa dan semasih kuliah, nanti kalau kerja kan mungkin berpikir dua kali ya, aduh ada waktu nggak, ada uang nggak gitu. Sekarang ada teman-teman, jadi ayolah keluar dari zona nyaman, cari mimpi kalian. Jadi ketika nanti kalian udah tamat, udah S1, kalian tahu gitu kemana sih aku harus melangkah. Jadi setidaknya menemukan setitik jati diri kalian kemana kayak gitu. Selain itu juga ya semasih bisa explore lebih banyak tentang siapa kamu, temukan jati dirimu. Jadi nggak ada waktu untuk bilang aduh udah gagal nih, udah gagal. Tapi disinilah saatnya untuk mencoba. Salah satunya ikut program pertukaran mahasiswa, kampus mengajar mungkin nanti yang buka, atau magang juga bisa gitu sih Kak. Ada kalimat yang perlu dikutip nih dari Kak Rati, yaitu catch your dream ya. Jadi kita harus sebisa mungkin nih ngeraih apa yang kita mau, apa yang kita bisa selagi kita mampu ya. Jadi, nah itu tadi ya sedikit informasi dari Kak Suci dan Kak Rati mengenai PMM terkait bagaimana serunya kegiatan yang nggak melulu soal belajar, tapi bisa sekalian jalan-jalan, punya teman baru dari berbagai daerah. Itu asik banget sih. Mungkin aku di semester 5 bakal tertarik nih ke program ini ya. Wajib sih Kak. Wajib ya. Wajib sih. Terakhir banget ini ya, sebelum kita akhiri obrolan kita buat hari ini, kasih tips buat teman-teman yang lagi dengerin Yuskon ini yang di luar sana, biar nggak ngadepin biar bisa produktif gitu lah Kak. Gimana biar gak gabut aja di kos, di rumah, atau main-main gak jelas. Mungkin dari Kak Suci? Karatin dulu deh. Oke. Orang-orang ya. Oke, yang pertama ikut organisasi lah. Aku juga di kampus asal ikut organisasi dan beberapa organisasi yang bisa ningkatin soft skill ataupun hard skill kalian. Mungkin salah satunya itu public speaking. Itu penting banget buat di dunia kerja nanti. Gimana kalian orang tuh tahu kalian kalau kalian nggak ngomong gitu kan, nggak bisa. Jadi nggak bisa telepati lah. Saya kenal Kak Nabila juga kayak diam, nggak bisa. Jadi asah public speaking dan ya lebih tahu diri sendiri, tambah relasi juga baik di dalam maupun di luar kota. Mungkin itu sih Kak. Itu kalau dari Kak Rati. Sekarang Iya. Kak Suci nih. Kalau dari aku mungkin bisa kalian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan gitu ya. Nah, itu yang kalian kejar. Jangan kalian melihat teman-teman kayak enak ya nongkrong, bisa main gitu kan. Jangan kalian pikir itu enak gitu ya. Tapi kan dia juga ketinggalan materi-materi yang kita pelajari. Jadi kalian bisa nambah soft skill kalian seperti yang kata Kak Rati, ikut organisasi, asah public speaking kalian karena itu sangat-sangat diperlukan gitu kan. Nah itu tadi ya guys, jadi organisasi itu tetap penting, semua itu harus balance ya. Iya. Kuliah, main, organisasi itu harus balance ya, biar kita bisa ngerti juga gitu ya. Mungkin cukup itu kali ya Kak. Simak ya guys, buat teman-teman yang hobinya gabut di kos, gak jelas main-main gak jelas, itu tadi tips dari Kak Suci dan Kak Rati. Keren untuk Kak Suci, Kak Rati, tepuk tangan ya untuk kita ya. Nah seperti itu dulu untuk kita hari ini. Terima kasih buat Kak Suci dan Kak Rati. Alhamdulillah banget kita dapat banyak pelajaran, banyak motivasi dari Kak Suci dan Kak Rati. Mungkin teman-teman juga termotivasi untuk ikut program PMM di kedepannya. Lumayan dapat uang jajan nggak sih Kak? Dapat uang jajan dari tuh. pemerintah dapat. Nah, dapat uang jajan tuh. Karena kan udah belajar di luar pulau, kita bisa sambil jalan-jalan, dapat teman, dapat uang jajan lagi. Kapan lagi gitu ya kesempatan itu datang lagi gitu. Mungkin cukup ini. Semangat untuk menjalani aktivitasnya, dan denger mau ada secret buat perpisahan ya. Semangat. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata dari aku, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, sudah tayang kan Useful Conversation episode 2 dari BEM Perbanas Surabaya. Dan jangan lupa tungguin Useful Conversation episode 3 di YouTube dan Spotify-nya BEM Perbanas Surabaya. Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, and share YouTube dan Spotify-nya dari BEM Perbanas Surabaya. Oke, sebelum diakhiri, kita mau denger nih ada slogan dari PMM. Apa tuh, Kak?
PMM 2 UHW Perbanas bertukar sementara bermakna selamanya. Oh ya, dari BEM juga mau ikut slogan nih. Bukan slogan sih, namanya kita jargon. Ya kayak bareng ya. Iya, oke. Badan Eksekutif Mahasiswa, Komitmen dan loyalitas. Dadah.